Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi di dalam kajian kita. Seperti biasa, kita akan mengkaji dua kitab pada malam hari ini. Yang pertama yaitu kitab I'rab Arba'in An-Nawawi. Kita malam hari ini sampai kepada hadis yang ke-16. Kemudian nanti sesi kedua, yaitu kitab Risalatul Mudzakarah. Semoga belajar kita pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan mulai dari kajian kitab yang pertama, yaitu kitab I'rab Arba'in An-Nawawi, sampai kita pada hadis yang ke-16, Al-Haditsus Sadis Asyar. Al-Hadits As-Sadis Asyar, hadis yang ke-16, yang bunyinya, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam awsini, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab, rawahul Bukhari. Hadis yang ke-16 ini diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah. Ya, sahabat Abu Hurairah yang nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr, sedangkan Abu Hurairah itu merupakan julukan bagi beliau. Abu itu artinya adalah bapak, dan Hurairah itu artinya adalah kucing kecil. Jadi bapaknya kucing kecil, karena beliau pernah suatu saat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan keluar dari saku beliau kucing kecil. Ya. Kalau kita tinjau dari segi Arabnya di dalam hadis ini, kita mulai an abi. Ini merupakan huruf jar. Abi adalah isim majrur dengan an, dan tanda jarnya adalah ya, karena dia termasuk asmaul khamsah. Ya, abi termasuk asmaul khamsah. Kemudian abi menjadi mudhaf, dan Hurairah mudhaf ilaih, majrur, hukumnya majrur, ini Hurairah, dan tanda jarnya adalah fathah. Mengapa tanda jarnya fathah? Karena dia merupakan al-ismul ladzi la yansharif, ya, isim yang ghairu munsharif. Kenapa dia merupakan isim ghairu munsharif? Sebabnya ada dua. Ya, sebabnya ada dua. Kalau kita lihat di sini, Hurairah adalah mudhaf ilaih yang hukumnya majrur, dan tanda jarnya adalah fathah, niyabatan 'anil kasro, yang sebagai pengganti dari kasro. Fathah tersebut sebagai pengganti dari harokat kasro. Li'annahu mamnu'un minas sorf, karena dia tercegah dari sorf. Ya, atau istilahnya itu ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? Ada dua sebab, yaitu lil alamiyah, karena alamiyah karena dia merupakan nama. Jadi alamiyah ini artinya adalah merupakan nama, wa ta'nits, dan dia juga merupakan isim muannas. Silakan Bapak Ibu, kalau misalnya lupa akan isim ghairu munsharif ini, diulangi lagi pelajaran tentang isim ghairu munsharif, yang mana di situ dijelaskan bahwasannya ada 9 sebab, ya, ada 9 sebab yang menyebabkan isim tersebut menjadi isim ghairu munsharif. Kemudian apa perbedaan isim ghairu munsharif dengan isim yang lain? Perbedaannya adalah ada di dua hal. Yang pertama, isim tersebut tidak menerima tanwin. Tidak menerima tanwin. Seperti isim-isim yang lain itu menerima tanwin, misalnya Zaidun, ya, Zaid, Asadun, itu artinya singa, Kitabun, artinya kitab atau buku. Nah, seperti itu. Isim-isim yang lain itu menerima tanwin. Sedangkan isim ghairu munsharif ini tidak menerima tanwin. Itu adalah perbedaan yang pertama antara isim ghairu munsharif dengan isim-isim yang lain. Kemudian perbedaan yang kedua adalah isim ghairu munsharif ketika dia berhukum jar, atau dia istilahnya itu majrur, ya, majrur atau dia berhukum jar, maka
tidak memakai kasroh tetapi memakai fathah. Jadi tandanya itu bukan kasroh tapi tandanya adalah fathah. Seperti di sini, Hurairota ini dia majrur tapi dia tandanya memakai fathah. Karena apa? Dia merupakan isim ghairu munsharif. Sebab dia itu ghairu munsharif, ada dua sebab di sini disebutkan lil alamiyah karena dia merupakan nama wa ta'nis dan dia merupakan isim muannas ditandai dengan adanya tak marbutoh di belakangnya ini. Ya, seperti itu. Kemudian radhiyallahu taala anhu, radhiyah ini adalah fi'il madhi mabni fathah. Lafdzul jalalah Allah, lafdzul jalalah ini adalah fa'il dari radhiyah, marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Ta'ala, ta'ala ini fi'il madhi juga, mabni fathah. Anhu jar dan majrur. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah ridho darinya. Anna rajulan qala lin nabi. Anna rajulan qala lin nabi. Anna ini merupakan suatu huruf yang memiliki fungsi tansibul isma wa tarfa'ul khobar, yang menasabkan isim dan merafa'kan khobarnya. Isim anna mana? Isim anna itu adalah rojulan di sini. Ya, makanya dia berhukum mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Mana khobarnya? Khobarnya di sini khobar berbentuk khobar jumlah. Ya, bukan khobar mufrad tapi khobarnya khobar jumlah. Khobar jumlah itu apa? Yang bentuknya itu adalah susunan kalimat. Jumlah itu bisa jadi jumlah ismiyah, bisa jadi jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang terdiri dari susunan mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah itu kalimat yang terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Nah ini kola di sini dia adalah fi'il, fi'il madhi. Kemudian setiap fi'il pasti punya fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir, domir mustatir, domir yang tersembunyi. Takdiruhu huwa, yang dikira-kirakan domir tersembunyi tersebut adalah huwa, dia. Ya, kola. Jadi di sini kemudian seperti di dalam keterangan di dalam kitab ini kan, qala fi'il madhi mabni fathah dan fa'ilnya adalah domir mustatir, domir yang tersembunyi, yang dikira-kirakan domir tersebut adalah huwa. Kemudian qala ini jumlah atau kalimat dari qala ini, dari fi'il fa'il ini, dia merupakan khobar dari anna. Ya, merupakan khobar dari anna. Kalau mau kita i'rab atau mau kita jelaskan di situ, jadi kalimat atau susunan kalimat fi'il dan fa'il di sini di dalam hukum rofa. Ya, di dalam hukum rofa dia menjadi khobar dari anna. Lin nabi. Lin nabi, lam ini adalah huruf jar, an nabi majrur dengan lam. Artinya bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pengetahuan saja bahwasanya hadis yang seperti ini ya, biasanya disebutkan rojul, seorang laki-laki, ya. Atau misalnya disebutkan ja'at imro'atun, datang kepada Rasulullah SAW imro'atun, seorang perempuan. Ya. Ini kan tidak jelas namanya. Kalau di dalam ilmu hadis ini disebut dengan hadis mubham. Ya, disebut dengan hadis mubham. Hadis mubham itu apa? Yang di dalamnya terdapat perawi atau di dalam matannya itu terdapat seseorang yang tidak disebutkan dengan jelas namanya. Jadi disamarkan. Mubham itu artinya disamarkan. Hadis yang masih mengandung kesamaran. Seperti ini kan samar. Siapa rojul di sini atau siapa laki-laki di sini? Kalau kita tidak lihat di dalam syarahnya, syarah hadis, atau kita tidak lihat di dalam asal-usul periwayatan hadis tersebut, maka tidak akan kita menemui siapa itu rojul tersebut. Itu adalah sebagai tambahan saja. Di dalam ilmu hadis, ya hadis yang seperti ini disebut dengan hadis mubham. Anna rojulan, bahwasanya seorang laki-laki
berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ausini. Ya, ausi di sini adalah fiil amr. Jadi ausi dari asal kata auso. Auso itu tulisannya alif atau hamzah, ya hamzah, waw, shad, dan di belakang shadnya itu ada alif yang seperti ya. Ya, ada alif yang seperti ya. Asal kata ausi itu adalah fiil madi auso. Kemudian karena hukum daripada fiil amr, di sini kan ausi merupakan fiil amr. Ya. Karena hukum daripada fiil amr itu sesuai dengan keadaan jazamnya. Jadi kalau misalnya auso, ya auso itu dia merupakan namanya fiil mu'tal. Ya, fiil mu'tal. Apa itu fiil mu'tal? Fiil mu'tal itu adalah fiil yang mengandung huruf illah di belakangnya. Fiil yang mengandung huruf illah di belakangnya. Apa itu huruf illahnya? Huruf illahnya itu adalah alif. Auso, ya, di belakangnya shad itu kan tadi saya katakan ada alifnya yang bentuknya itu seperti ya. Nah, itu dihilangkan ketika dia dalam keadaan fiil amr seperti ini, hilang. Ya. Kemudian langsung disambung sama domir, yaitu domir ya. Domir ya. Jadi domirnya di sini adalah ya, sedangkan nun ini apa? Dinamakan dengan nun wikoyah. Nun wikoyah. Mungkin di sini dijelaskan sama ini. Nah, ini. Wan nun, ya di sini tertulis wan nun lil wikoyah. Dan nun itu untuk wikoyah. Wikoyah itu apa? Penjaga. Ya, penjaga. Maksudnya apa penjaga? Menjaga supaya fiil tersebut tidak berhuruf apa? Menjaga agar fiil tersebut tidak berharokat kasroh. Ya, menjaga agar fiil tersebut tidak berharokat kasroh. Kenapa di sini dikasih nun wikoyah? Padahal ya memang akhir daripada fiil tersebut sudah berharokat kasroh. Iya, ini kebetulan saja. Kebetulan saja fiilnya itu berakhiran dengan kasroh. Ya. Tapi kalau misalnya masuk ke dalam kata-kata yang lain, misalnya dorobani, ya dorobani. Kalau misalnya tidak ada nunnya, maka otomatis akan berubah menjadi lafadz dorobi, gitu, dorobi. Dan itu tidak ada, ya tidak ada di dalam bahasa Arab, tidak ada fiil yang kemudian dia berharokat kasroh. Kenapa kok saya katakan tidak ada di dalam bahasa Arab? Karena ini kaedah yang kita pelajari ini, itu sumbernya adalah dari kalamnya orang Arab. Ya. Kaedah ini sumbernya adalah dari kalamnya orang Arab. Gak ada kaedah pun kalamnya orang Arab itu sudah ada. Tapi kenapa kok diadakan kaedahnya? Supaya seperti kita ini orang-orang yang non-Arab bisa mempelajari bahasa Arab. Makanya dikaedahkan bahasa Arab tersebut. Jadi bukan bukan bahasa Arab yang ikut kepada kaedahnya, tapi kaedahnya yang ikut kepada bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab ada terlebih dahulu sebelum ada kaedahnya, kan seperti itu logikanya. Baik, ya. Jadi nunnya ini nun wikoyah, ya. Nunnya ini nun wikoyah. Kalau mau kita perjelas di sini ausi, ya merupakan fiil amr. Failnya mana? Failnya adalah domir mustatir, domir yang tersembunyi di dalamnya takdiruhu anta. Yang dikira-kirakan domir tersebut adalah anta. Nunnya adalah nun wikoyah. Kemudian ya di sini merupakan domir. Ya di sini merupakan domir muttasil, domir yang bersambung fi mahalli nasbin, di dalam posisi nasab maf'ulun bihi. Dia menjadi maf'ul bih. Jadi ausi ini ada fiil fa'ilnya, kemudian ya-nya di sini adalah maf'ul bih. Arti daripada ausi ini adalah ausi, wasiatkanlah ni kepada aku. Ya, wasiatkanlah atau berilah aku wasiat, seperti itu. Berilah aku wasiat.
Qala. Di sini tadi yang mengatakan Ausini itu adalah rojul. Ya, yang mengatakan Ausini itu adalah rojul, sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian meminta wasiat dari Rasulullah itu yang mengatakan Ausini. Kemudian Qala di sini adalah Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW, la tagdob. La di sini merupakan huruf nafi. La di sini merupakan huruf nahi. Maaf. La di sini merupakan huruf nahi, ya, huruf larangan. Kemudian efek daripada huruf larangan ini ke dalam fi'il mudhari adalah menjazamkannya. Sehingga di sini tagdob berharokat sukun karena dia dalam keadaan majzum. Jadi tagdob di sini fi'il mudhari majzum, ya, fi'il mudhari yang berhukum jazam dan tanda jazamnya adalah sukun. La tagdob artinya adalah janganlah marah. Janganlah marah. Faroddada miroron. Fa di sini dinamakan dengan fa harfu atfin. Fa-nya di sini adalah huruf atof. Ya. Fa di sini merupakan huruf atof. Roddada itu merupakan fi'il madhi. Fa-nya huruf atof. Roddada fi'il madhi. Nah, sekarang kita bahas di dalam miroron. Ya, miroron. Ini miroron ini kalau versinya di dalam kitab ini, miroron dia dihukumi sebagai dzaraf zaman. Ya, miroron di sini dihukumi sebagai dzaraf zaman. Dzaraf zaman itu apa? Keterangan waktu. Ya, dzaraf zaman keterangan waktu. Tetapi saya lihat di dalam referensi lain, miroron itu bukan dzaraf zaman, tapi dia adalah naibun an maf'ul mutlak. Pengganti dari maf'ul mutlak. Dan rupa-rupanya saya lebih condong kepada yang itu tadi, yang naib an maf'ul mutlak itu. Ya, bukan dzaraf zaman, ya, bukan dzaraf zaman, tapi lebih condong kepada pernyataan bahwasanya miroron itu adalah pengganti dari maf'ul mutlak. Kenapa kok dia menjadi pengganti dari maf'ul mutlak? Iya. Jadi ceritanya seperti ini. Pengganti dari maf'ul mutlak itu ada kalanya dia merupakan sifat dari maf'ul mutlaknya. Jadi kalau di sini kita mau jelaskan maf'ul mutlaknya, misalnya di sini ada maf'ul mutlaknya ya. Ini beliau akan mengatakan roddada, tardi dan miroron gitu. Karena roddada, ya, roddada itu asal katanya adalah atau wazannya itu adalah fa'ala. Roddada itu dari fa'ala. Kemudian setelah itu masdarnya adalah, ya, jadi kalau kita dari wazan fa'ala yufa'ilu kan masdarnya taf'ilan, ya, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kalau di sini raddada yuraddidu tardidan, ya, tardidan. Kemudian miroron ini adalah sifatnya, ya, sifat dari maf'ul mutlak miroron. Tardidan itu artinya pengulangan, miroron yang berkali-kali. Ya, faroddada, tardi, dan miroron. Dia mengulangi dengan pengulangan yang berkali-kali. Jadi miroron di sini kalau misalnya tardidannya ada, maka dia menjadi sifat dari maf'ul mutlak. Nah, berhubung tardidannya nggak ada, maka dia beralih fungsi menjadi naib an maf'ul mutlak. Dia menjadi pengganti dari maf'ul mutlak. Seperti itu. Itu dari referensi lain dan itu pendapat saya menyetujui itu. Tapi di sini beliau pengarang kitab ini mengatakan bahwasanya miroron itu adalah dzaraf zaman. Ya, miroron itu merupakan dzaraf zaman yang maknanya wa ma'nahu marrotan ba'da marrotin. Ya, marrotan ba'da marrotin. Sekali setelah sekali, maksudnya dia berulang-ulang.
Dia mengulangi pertanyaan tersebut berulang-ulang. Eh, dia dia mengulangi permintaan tersebut berulang-ulang. Jadi ausini ini dikatakan berulang-ulang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ausini. Kemudian sama Rasulullah diberikan wasiat la taghdab. Kemudian minta lagi ausini. Rasulullah tetap menjawab la taghdab, seperti itu. Qala la taghdab. Jadi di sini yang terutama dari wasiat Rasulullah SAW kepada seorang ini adalah janganlah marah. Dan juga Rasulullah SAW itu ketika beliau memberikan wasiat atau memberikan wejangan kepada para sahabatnya itu kadang versinya itu berbeda-beda tergantung kepada orangnya. Misalnya ada sahabat datang kepada Rasulullah kemudian bertanya kepada Rasulullah, apa amalan terbaik di dalam Islam? Ya. Kadang Rasulullah menjawab kepada satu orang, as-sholatu fi awali waktiha, sholat pada awal waktu. Ada Rasulullah kadang menjawab kepada sahabat yang lain, al-jihad fi sabilillah, ya, berjuang di jalan Allah. Kadang menjawab kepada orang lain lagi, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi ini versinya berbeda-beda, tergantung kepada keadaan orangnya. Jadi para ulama mentakwili, kenapa Rasulullah ditanya dengan pertanyaan yang sama, tapi beliau menjawabnya itu dengan versi yang berbeda-beda. Itu Rasulullah melihat kepada orangnya. Kalau mungkin orang yang bertanya itu merupakan orang yang sudah tua renta, sanggup untuk berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah, nggak sanggup, kemudian sudah nggak punya orang tua, ya Rasulullah memberikan as-sholatu fi awal waktiha, pokoknya sholat di awal waktu, sholat tepat waktu, itu kepada orang itu. Kemudian kalau masih dilihat dia adalah seorang yang muda, kemudian dia punya saudara-saudara yang banyak, dan dia adalah orang yang terkuat daripada saudara-saudaranya yang lain, maka Rasulullah memerintahkannya dengan al-jihad fisabilillah. Kalau misalnya dia adalah anak tunggal dari orang tuanya, ya amalan terbaik bagi dia adalah birrul walidain. Jadi itu versinya berbeda-beda. Itu ulama berpendapat seperti itu. Kalau kita lihat di dalam pentakwilan dari hadis ini, ya, la taghdab wa makna qaulihi la taghdab, dan makna sabda Rasulullah SAW janganlah marah. Ini di sini beliau membawa dua kemungkinan makna, ya, membawa dua kemungkinan makna. Ini kemungkinan yang pertama di paragraf ini, kemudian yang kedua di paragraf yang lain. Saya baca, yuhtamalu pakai mabni majhul, ya, pakai sighah mabni majhul. Yuhtamalu, dimungkinkan annal murada, bahwasanya yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW dengan sabda beliau la taghdab itu la taf'alil af'al al muqtadiyah lil ghadab. Janganlah kamu berbuat perbuatan yang memancing emosi. Janganlah kamu berbuat perbuatan yang memancing emosi. Jadi di sini kemungkinan yang pertama adalah jangan mencari-cari, ya, jangan mencari-cari hal yang membuatmu bisa emosi kemudian kamu marah. Ini adalah pentakwilan yang pertama. Tetapi if'al, kerjakanlah al asbab, ya, sebab-sebab allati tujibu husnal khuluq, yang akan membawa kepada perangai yang baik atau perilaku yang baik. Kal hilmi, seperti memaklumi. Hilmi itu memaklumi itu apa? Jadi hilim atau kata sifatnya itu halim, ya. Halim, apa halim itu? Halim itu adalah seseorang yang mampu untuk marah tapi dia tidak melampiaskan kemarahannya. Itu dinamakan dengan halim. Kal hilmi, seperti memaklumi atau menahan marah, wal haya, dan malu,
wasakho dan dermawan, watawadu dan rendah hati, wasairil akhlak al-hasanah al-jamilah dan perangai-perangai lain yang bagus dan indah. Fa innan nafsa, maka sesungguhnya nafsu, idza takhallaqat bihadhil akhlaq, apabila dia sudah berperangai dengan perangai-perangai ini, dia sudah berakhlak dengan akhlak-akhlak ini, sorot laha adatan, maka itu akan menjadi kebiasaan baginya. Ya, sudah menjadi karakter baginya. Kalau dia membiasakan perangai-perangai ini, maka akan menjadi karakter bagi dirinya. Tadfa'u anha al-ghadab, yang akan, ini kan tadfa'u ini melawan, menghalangi, anha dari nafs, dari diri. Ya, anha, hanya ini kembali kepada an-nafs. Akan menghindarkan dari diri al-ghadab, emosi, kemarahan. Inda husuli asbabihi, ketika terjadinya sebab-sebab kemarahan. Ya. Jadi itu kalau orang sudah berkarakter dengan yang sebutkan tadi, mudah memaklumi, punya rasa malu, kemudian dermawan, rendah hati, dan akhlak-akhlak yang lain, maka kalau misalnya suatu saat dia dipancing emosinya, maka dia tidak akan gampang untuk emosi, seperti itu. Itu takwilan yang pertama. Takwilan yang kedua adalah wa yuhtamalu, dan dimungkinkan artinya adalah alla taf'al al-ghadab. Jangan kamu berbuat marah. Tadi kan hindarilah sebab-sebab kemarahan. Jangan kamu melakukan sesuatu yang memancing emosi. Yaitu pentakwilan yang pertama. Pentakwilan yang kedua adalah ya jangan marah. Jangan marah, jangan kamu berbuat kemarahan. Meskipun ada sebabnya, ya meskipun ada sebabnya. Jadi kalau yang makna pertama tadi itu lebih kepada melatih diri. Tapi kalau makna kedua itu lebih kepada menekan diri. Ya. Wa huwa dzalikal infial alladzi yatamallak sahibuhu indal qaul wal fi'il bi asbabin sahihah. Wa huwa, dan dia, ghadab itu, ya ghadab itu adalah dzalikal infial. Infial itu apa ya? Respon spontan gitu maksudnya. Respon yang spontan, apa itu namanya? Ya itu pokoknya. Respon yang spontan, alladzi yatamallak sahibuhu, yang orang yang punya hal tersebut, ya punya hal tersebut, yatamallak, dia bisa menahan. Dia bisa menahan indal qaul wal fi'il, ketika perkataan dan perbuatan di asbabin sahihah, karena ada sebab-sebab yang benar. Fa innal ghadaba yaj'alu sahibahu yatajawazu rusyda idza zada an haddihi. Karena kemarahan itu akan membawa orang yang marah untuk melampaui, yatajawaz ini artinya melampaui ar-rusyda, akal sehat. Ya, melampaui akal sehat. Kalau orang sudah marah itu kemudian akal sehatnya akan tertutup. Kemudian dia bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya kalau dia itu bisa mempertimbangkannya, tidak akan dia melakukan hal seperti itu. Namanya yatajawazu ar-rusyda. Dia akan melewati batas akal sehatnya. Idza zada, apabila kemarahan tersebut lebih an haddihi, dari batasannya. Apabila lebih dari batasannya, maka dia bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu adalah dua makna dari sabda Rasulullah SAW, la taghdab. Baik, dari penjelasan ini mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin untuk memberikan komentar atau pertanyaan atau respon atau sanggahan. Silakan, kami persilahkan, kami berikan waktu. Kalau
mau buka mikrofon boleh, mau nulis di kolom chat juga boleh. Kami persilahkan, kami tunggu. Sebelum kita masuk kepada kitab yang lain. Kalau kita belajar seperti ini ya setiap minggu satu hadis, kalau misalnya Bapak Ibu kemudian mau untuk menghafalkan hadis-hadis ini, setelah hatam kitabnya maka insya Allah sudah punya bekal hadis-hadis 42 hadis ini untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita seakan-akan dengan kita hafal hadis-hadis ini kita akan memiliki pegangan, ya seakan-akan kita selalu dibimbing oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita. Assalamualaikum Ustaz. Apa Ustaz? Ya silahkan Bapak. Iya, mau tanya yang kalimat ausi ini dari kata dan apa Ustaz? Bukan dari walian untuk apa itu Ustaz? Takdirnya. Silakan. Yang pertama, pertanyaan pertama, ausini itu dari asal kata apa? Ya, jadi dari asal kata auso. Auso itu tulisannya, jadi kalau cari di kamus itu di bagian wawu, ya di bagian wawu. Wasiyatun itu wasiyatun auso itu kenapa kok dicari di bagian wawu? Ya karena kata dasarnya itu adalah waso, ya waso, waw, sod dan alif, waw, sod dan alif. Kemudian itu kan wazan fa'alanya adalah waso. Kalau misalnya auso, ya auso itu dari wazan af'ala. Af'ala itu kan sudah alifnya yang di depan itu merupakan mazid, ya adalah huruf tambahan. Jadi kalau di dalam kamus itu dicari di dalam yang huruf intinya, huruf tambahannya itu nanti ikut di dalamnya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa Bapak? Kurang jelas, mohon maaf. Enggak, tadi sempat disebut apa tadi? Anta itu yang Iya. failnya. Iya. Kenapa kok takdiruhu anta di dalam fi'il amr itu? Ya di dalam fi'il amr. Jadi amr itu objek apa ya? Objek yang diperintah itu siapa? Pasti objek yang diperintah itu adalah mukhotob. Jadi kalau di dalam bahasa Arab kan kita di dalam ilmu bahasa Arab ada tiga, ya ada tiga bagian dari domir. Ada domir itu dinamakan dengan domir mutakallim, orang yang berbicara. Itu adalah ana, ya kan? Ada domir itu mukhotob. Mukhotob itu adalah orang yang diajak bicara. Jadi ana itu orang yang berbicara, mukhotob itu adalah orang yang diajak bicara atau lawan bicara, mukhotob. Jadi anta, ya anta. Ada orang yang dibicarakan yang disebut dengan domir goib, ya domir goib, orang yang tidak ada di dalam percakapan. Yang bercakap kan pasti orang yang ngomong sama orang yang diajak omong, itu kan yang bercakap. Yang goib ini dia tidak ada di majelis percakapan ini, tapi dia dibicarakan, maka dia diwakili dengan huwa atau dia. Nah, ketika kita memerintahkan kepada orang lain, ya kita memerintahkan kepada orang lain, maka pastinya yang akan melakukan hal tersebut adalah orang lain, ya adalah lawan bicara. Tulislah itu masa kita yang nuliskan, bukan. Yang nulis itu adalah lawan bicara. Tulislah, pergilah, itu kan pasti mukhotob. Ya. Makanya di dalam fi'il amr itu, domirnya adalah takdiruhu anta. Ya.
Domirnya adalah domir mukhotob. Domirnya adalah domir mukhotob, bukan domir ghaib. Jadi diingat-ingat ini, bisa diingat-ingat. Kalau di dalam fi'il amr, domirnya itu adalah domir mukhotob, bukan domir mutakallim, dan bukan domir ghaib. Seperti itu, Bapak. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiikum. Amin. Wa iyyakum. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Ada, Bapak?